Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lingling Bintang Maisa dari kelas E Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 2024 050103 dari kelompok 7 dengan materi menganalisis laporan keuangan. Bagian A, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja dalam suatu periode. Beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, laporan arus keuangan. Laporan laba rugi adalah kondisi usaha suatu perubahan dalam suatu periode tertentu. Adapun informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan laba rugi seperti jenis-jenis pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode, jumlah rupiah dari masing-masing jenis pendapatan, jumlah keseluruhan pendapatan, jenis-jenis biaya dan beban dalam suatu periode, dan hasil usaha yang diperoleh dengan mengurangi jumlah pendapatan dan biaya. Selisih ini disebut laba atau rugi. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini. Di mana yang pertama, jenis-jenis dan jumlah modal yang ada saat ini. Yang kedua, jumlah rupiah tiap jenis modal. Yang ketiga, jumlah rupiah modal yang berubah. Keempat, sebab-sebab berubahnya modal. Dan yang terakhir, jumlah rupiah modal sesudah perubahan. Lanjut di bagian B, neraca. Pengertian neraca menurut James C. Van Horne adalah ringkasan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu yang menunjukkan total aktiva dengan total kewajiban ditambah total ekuitas pemilik. Secara garis besar, komponen neraca dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, aktiva lancar terdiri dari kas, rekening pada bank atau rekening giro dan rekening tabungan. C. Deposit berjangka atau time deposit. D. Surat-surat berharga atau efek-efek. E. Piutang. F. Pinjaman yang diberikan. Yang kedua, aktiva tetap terdiri dari A. Aktiva tetap berwujud yaitu tanah, mesin, bangunan, peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan. Bagian B, aktiva tetap tidak berwujud yaitu goodwill, hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Kemudian, komponen utang, kewajiban, serta M ekuitas tergambar dalam posisi pasifa sebagai berikut. Yang pertama, utang lancar, kewajiban jangka pendek terdiri dari utang dagang, utang wesel, utang bank, utang pajak. Biaya yang masih harus dibayar, utang sewa guna usaha, utang dividen, utang gaji, dan utang lancar lain. 2. Utang jangka panjang terdiri dari utang hipotek, utang obligasi, utang bank jangka panjang, dan utang jangka panjang lainnya. Yang ketiga, ekuitas terdiri dari modal saham, egio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan modal sumbangan. Untuk menentukan persamaan neraca dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Aktiva kewajiban ditambah dengan modal. Sebagai contoh misalnya, total aktiva berjumlah 20 juta rupiah. Total kewajiban atau utang lancar dan jangka panjang berjumlah 12 juta rupiah. Sedangkan total ekuitas berjumlah 7.500.000 rupiah. Sehingga persamaan neraca dapat disusun 20 juta rupiah, 12 juta rupiah, ditambah dengan 7.500.000 rupiah. Masuk di bagian C, laporan laba rugi. Pengertian laba rugi menurut James C. Van Horne merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba atau rugi pada periode tersebut. Dalam praktiknya, komponen pendapatan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi terdiri dari dua yaitu pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. Yang kedua, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh di luar usaha pokok, usaha sampingan perusahaan. Untuk komponen pengeluaran atau biaya-biaya dalam laporan laba rugi juga terdiri dua jenis, yaitu pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari usaha pokok atau usaha utama perusahaan. 2. Pengeluaran atau biaya yang dibebankan dari luar usaha pokok atau usaha sampingan perusahaan. Lanjut di bagian D, tujuan dan sifat keuangan. Beberapa komponen yang terdapat dalam suatu laporan laba rugi antara lain 1. Penjualan atau pendapatan. 2. Harga pokok penjualan HPP. 3. Laba kotor. 4. Biaya operasi. 5. Laba kotor operasional.
6. Penyusutan depresial. 7. Pendapatan bersih operasi. 8. Pendapatan lainnya. Lanjut di bagian D, tujuan dan sifat laporan keuangan. Beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu 1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva atau harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga, memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Yang keempat, memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kelima, memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan. Yang keenam, memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode. Yang ketujuh, memberikan informasi tentang catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi keuangan lainnya. Dalam praktiknya, sifat laporan keuangan dibuat dengan 1. Bersifat historis, 2. Menyeluruh. Yang dimaksud dengan bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu dan masa depan yang sudah lewat dari masa sekarang. Dan yang bersifat menyeluruh maksudnya, laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Masuk di bagian E, pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses untuk menilai kondisi keuangan, kinerja, dan prospek suatu perusahaan melalui penelaahan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas. Adapun tujuan dan manfaat dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. 2. Untuk mengetahui kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan yang dimiliki. Yang keempat, untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan di masa depan, yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini. Yang keenam, untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal. Lanjut di bagian F, pengertian rasio keuangan. Menurut James C. Van Horne, rasio keuangan merupakan indeks yang menghubungkan dua angka ekuitas yang diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan kelihatan kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Jadi, rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Dalam praktiknya, analisis rasio keuangan suatu perusahaan dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, rasio neraca, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber pada neraca. Yang kedua, rasio laporan laba rugi, yaitu membandingkan angka-angka yang hanya bersumber dari laporan laba rugi. Dan yang ketiga, rasio antar laporan, yaitu membandingkan angka-angka dan dua sumber atau data campuran, baik yang ada di neraca maupun dan di laporan laba rugi. Masuk di bagian G, prosedur dan jenis analisis laporan keuangan. Langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis keuangan sebagai berikut. 1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin baik untuk satu periode maupun beberapa periode. 2. Melakukan pengukuran atau perhitungan dengan rumus-rumus tertentu secara cermat dan teliti sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat. Rumus-rumus yang digunakan merupakan rumus-rumus yang sudah biasa atau dengan standar yang digunakan. Yang ketiga, melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat. Yang keempat, memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat. Kelima, membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan. Dan terakhir, memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut. Adapun jenis-jenis teknik analisis laporan keuangan yang tepat
yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis perbandingan antara laporan keuangan. Kedua, analisis tren. Ketiga, analisis presentasi per komponen. Yang keempat, analisis sumber data penggunaan dana. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Yang keenam, analisis rasio. Yang ketujuh, analisis laba kotor. Yang terakhir, analisis titik pulang pokok atau titik impas, break even point. Masuk di bagian H, perbandingan rasio keuangan. Data perbandingan untuk rasio keuangan mutlak ada, sehingga dapat dilakukan perhitungan terhadap rasio yang dipilih. Dengan adanya data perbandingan, kita dapat melihat perbedaan angka-angka yang ditonjolkan. Apakah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya? Dengan kata lain, laporan keuangan tersebut memiliki makna tertentu jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Adapun data pembandingan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, angka-angka yang ada dalam tiap komponen laporan keuangan, misalnya total aktiva lancar dengan utang lancar, total aktiva dengan total utang, atau tingkat penjualan dengan laba, dan seterusnya. Yang kedua, angka-angka yang ada dalam tiap jenis laporan keuangan, misalnya total aktiva di neraca dengan penjualan di laporan laba rugi. Yang ketiga, tahun masing-masing laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2007 dan tahun 2008. 4. Target rasio yang telah dianggarkan dan ditetapkan perusahaan sebagai pedoman pencapaian tujuan. Kelima, standar industri yang digunakan untuk industri yang sama, misalnya tingkat kapital adekuasi ration CAR untuk dunia perbankan atau persen laba atas penjualan tertentu. 6. Rasio keuangan pesaing pada usaha yang sejenis yang terdekat. Hal ini digunakan sebagai bahan acuan untuk menilai rasio keuangan yang kita peroleh di samping standar industri yang ada. Analisis perbandingan laporan keuangan dapat dilakukan dengan dua model, yaitu pertama adalah analisis horizontal atau analisis dinamis, dan kedua analisis vertikal atau analisis statis. Dalam analisis horizontal, yang dibandingkan adalah laporan keuangan untuk beberapa periode, sedangkan analisis vertikal adalah jika kita hanya membandingkan satu pos dengan pos yang lain dalam satu laporan keuangan dan hanya meliputi satu periode laporan keuangan. Masuk di bagian I, keterbatasan rasio keuangan. Jeffrey Weston menyebutkan kelemahan dari data keuangan adalah sebagai berikut. Pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi, mana data tersebut dilahirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, masing-masing perusahaan menggunakan pertama, metode penyusunan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda. 2. Penilaian sediaan yang berbeda. Masing-masing perusahaan menggunakan metode penilaian sediaan yang berbeda. 2. Prosedur pelaporan yang berbeda mengakibatkan laba yang dilaporkan berbeda pula, dapat naik, dapat pula turun tergantung prosedur pelaporan keuangan tersebut. Yang ketiga, adanya manipulasi data. Artinya, dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Keempat, perlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Kelima, jika menggunakan tahun fisikal yang berbeda, artinya tahun fisikal yang digunakan dapat berbeda-beda dan menghasilkan perbedaan. 6. Pengaruh musiman mengakibatkan rasio kompetitif akan ikut berpengaruh. 7. Kesamaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perubahan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Oleh karena itu, untuk meminimalkan rasio kesalahan dalam membuat rasio keuangan, diperlukan prinsip kehati-hatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis laporan keuangan adalah sebagai berikut, di mana analisis dan perhitungan harus dilakukan secara cermat dan akurat. Kalau terjadi perbedaan, sebaliknya direkonsiliasi terlebih dahulu. Dalam menyimpulkan hasil rasio keuangan suatu perusahaan, baik buruknya, hendaknya dilakukan secara hati-hati. Sebagai contoh, rasio sediaan yang tinggi ini
biasanya dapat berarti adanya efisiensi atau kekurangan sediaan akibat kehabisan stok. Keempat, sebaiknya analisis harus memiliki dan menguasai informasi tentang operasional dan menjamin perusahaan. Yang kelima, jangan terlalu terpengaruh dengan rasio keuangan yang normal. Dan yang terakhir, analisis juga harus memiliki indera keenam yang tajam. Artinya, dapat melihat hal-hal yang tak terduga atau tersembunyi dalam laporan keuangan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lanjut di bagian J, hubungan antar berbagai rasio. Hubungan rasio antar laporan keuangan yang satu dengan yang lain atau hubungan dalam komponen dalam satu laporan keuangan. Hubungan tersebut dapat bersifat positif maupun negatif tergantung rasio keuangannya. Sebagai contoh, hubungan antar berbagai rasio keuangan yaitu hubungan antar rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri. Kedua, hubungan antar rasio utang dengan rentabilitas modal sendiri. Misalnya, hubungan antar rentabilitas ekonomi dengan rentabilitas modal sendiri bersifat positif. Maka, besar rentabilitas ekonomi akan berakibat besar pula rentabilitas modal sendiri. Tentu saja, dengan asumsi ceteris paribus, yaitu faktor-faktor lain tidak berubah, seperti bunga, pajak, dan rasio utang-utang modal tersendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil diskusi tentang materi menganalisis laporan keuangan. Saya pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.